Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmarhama Mahmud, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2020 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Berikut video laporan aksi perubahan yang berjudul Sistem Pengendalian Kepegawaian melalui Basis Informasi yang disingkat SIPA-KALABI pada Biro Umum Perlengkapan dan Protokol. Sistem pelayanan informasi kepegawaian pada Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol masih menggunakan cara konvensional. Dek, saya minta tolong dicekkan untuk meter partner saya sama gaji berkala ya. Iya. Oke, saya tunggu ya. Oke. Gimana dek? Tadi yang saya minta udah ada. Ini sementara saya cek karena saya ini banyak jadi satu dulu ya. Lama sih dek, bisa ada cepatan nggak? Karena ini saya buru-buru loh dek, masih ada pertemuannya. Saya tunggu tapi nggak pakai lama dek ya. Oke. Udah ya, yang saya tanya tadi ada nih. Jadi sementara kami cari karena data datanya banyak sekali ya sementara ini. Aduh, lama banget sih dek. Saya udah hampir 1 jam loh nunggunya. Masa kayak gitu aja lama banget sih carinya. Atau nanti kami kabarin nanti kita kembali. Tolong kabari ya, karena saya juga lagi buru-buru dek. Ya, tolong deh lain kali jangan kayak gini, lama banget dek layanannya. Oke deh, jangan lupa kabari ya. Untuk perbaikan layanan, diperlukan sistem pelayanan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan sistem pengendalian kepegawaian melalui basis informasi yang disingkat SIPA-KALABI. SIPA-KALABI ini hadir sebagai wujud dari nilai-nilai ide Tomalabi, yaitu terus inovatif. Terus inovatif yang dimaksud adalah selalu menghasilkan kebaharuan organisasi, mampu mengenali masalah, objektif dari organisasi, kesediaan untuk belajar dan mengembangkan diri, mampu bekerja berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan koordinasi antar stakeholder dengan baik, serta menggunakan manajemen risiko dalam bekerja. Tahapan milestone sebagai berikut. Milestone pertama, membangun komitmen internal dan eksternal. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol sekaligus sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Saya Sarifuddin SE, Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol, memberikan dukungan dalam legalitas atas pelaksanaan kegiatan aksi perubahan dengan judul SIPA-KALABI. Tahapan yang kedua, melakukan coaching terkait tema aksi perubahan yaitu SIPA-KALABI. Tahapan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan Kabid E-Government pada Dinas Kominfo, Informasi Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan yang keempat, menyusun draft nota pertimbangan. Tahapan yang kelima, melakukan pengajuan penandatanganan nota pertimbangan oleh Kepala Biro Umum Perlengkapan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan yang keenam, melakukan konsultasi dengan Sekretaris Daerah terkait nota pertimbangan pada tanggal 13 Agustus yang menghasilkan disposisi Sekretaris Daerah. Milestone 2, membentuk tim yang efektif. Tahap pertama, membuat undangan rapat pada tanggal 18 Agustus yang menghasilkan undangan rapat. Yang kedua, melaksanakan pendistribusian undangan rapat. Yang ketiga, melakukan rapat pada bagian tata usaha dan keuangan terkait pembentukan tim kerja yang menghasilkan agenda rapat, daftar hadir, serta notulen. Yang keempat, melaksanakan pendistribusian SK tim pada tanggal 19 Agustus 2020. Milestone ketiga, menyediakan sarana aplikasi. Untuk membuat sebuah aplikasi yang disiapkan adalah standar operasional prosedur, alur mekanisme aplikasi yang disebut flowchart aplikasi, membangun aplikasi pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2020, manual book aplikasi SIPA-KALABI,
membuat video tutorial penggunaan SIPA Kalabi, melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik terkait permintaan penyediaan space server. Pada tanggal 11 September 2020, melakukan pemasangan aplikasi SIPA Kalabi pada server, melakukan uji coba penggunaan aplikasi SIPA Kalabi. Pada tanggal 15 September 2020, milestone 4, melaksanakan launching aplikasi, konsultasi kepada Kepala Biro Umum Perlengkapan dan Protokol terkait kesediaan waktu launching SIPA Kalabi dengan membuat surat peminjaman ruangan meeting untuk launching SIPA Kalabi, membuat undangan launching, melaksanakan pendistribusian undangan launching, melaksanakan launching SIPA Kalabi. Pada tanggal 23 September 2020 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ada beberapa media yang telah meliput acara ini. Milestone kelima, menerapkan aplikasi SIPA Kalabi. Yang kami lakukan yaitu membuat undangan pelatihan SIPA Kalabi pada tanggal 24 September 2020. Melaksanakan pendistribusian undangan pelatihan, melakukan pelatihan penggunaan aplikasi pada operator dan pengguna SIPA Kalabi. Milestone 6, monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama, melakukan penginputan data oleh tim kerja. Pada tanggal 28 September sampai dengan 2 Oktober 2020. Tahapan kedua, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SIPA Kalabi, yaitu adanya testimoni dari para pimpinan dan staf Biro Umum Perlengkapan dan Protokol. Semoga ide yang inovasi dan dapat terus ditingkatkan dan kesinambungan untuk mewujudkan pelayanan sistem informasi kepegawaian. Ini sangat penting karena saat ini kita membutuhkan manajemen yang serba cepat, dukungan manajemen pengelolaan pegawai yang akurasinya tinggi, dan yang terpenting adalah melakukan transformasi terhadap administrasi dan juga manajemen pengendalian kepegawaian yang semakin hari semakin kompleks. Saya berharap SIPA Kalabi ini terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada. Saya sangat mengapresiasi langkah dilakukan. Aplikasi yang dibuat ini akan dikelola oleh Kominfo server yang ada di sini, pengelola data. Aplikasi yang dibuat ini adalah bisa diterapkan di Provinsi Sulawesi Barat ini untuk menuju Sulawesi Barat yang maju dan aman. Saya yakin juga bahwa dalam waktu singkat akan ada perubahan yang signifikan. Ini sangat bagus dan kami mendukung sepenuhnya karena ini kalau diungkap memang oleh seluruh ASN. Jadi memang untuk memudahkan, karena memang salah satu kendala yang kami lakukan, yang kami alami maksud saya adalah komunikasi dengan setiap ASN pada biro-biro, sehingga ada yang kadang-kadang terlambat 1 tahun misalnya atau beberapa bulan misalnya baru datang ke biro organisasi dan terlaksana. Dengan adanya aplikasi SIPA Kalabi ini akan memudahkan nantinya bagi seluruh ASN. Saya berharap juga ke depan sistem ini dapat digunakan oleh Biro Hukum. Ini merupakan langkah maju dari ASN di Pemprov dalam rangka menata usahaan manajemen kepegawaian dalam sebuah tatanan yang berbasis IT. Dan ini sangat memudahkan informasi kenaikan pangkat, informasi tentang pelatihan dan pendidikannya, dan kita bisa melihat siapa-siapa ASN itu yang terdisiplin. Ini sangat menunjang kinerja Pemprov ke depan. Dengan program SIPA Kalabi ini, pengurusan kepegawaian di Pemprov Sulbar khususnya sekretariat akan lebih mudah dan lebih cepat. Selain mempermudah akses informasi bagi pegawai sendiri untuk mengetahui kenaikan pangkatnya, KGB-nya, apalagi ditambah dengan fitur-fitur tambahan seperti controlling untuk SPPD, itu lebih memudahkan. Sukses terus SIPA Kalabi.
Berikut sistem pelayanan informasi kepegawaian yang telah menggunakan sistem pengendalian kepegawaian melalui basis informasi yang disingkat SIPA Kalabi. Jadi hari ini kami jumlah pegawai sudah udah pakai aplikasi. Aplikasi apa itu, Dek? Siapa Kalabi? Itu gimana caranya supaya bisa dapat aplikasi itu gitu? Oh, Di share di WA saya ya? Ya. Wah, mantul banget nih aplikasi karena cukup dengan saya buka handphone aja, saya nggak usah jauh-jauh ke sini. Di sini sudah tertera KGB saya kapan, kenaikan pangkat saya kapan. Bagus banget nih aplikasi, memudahkan kita ya. Iya Bu, jadi ini aplikasi Bu, kalau kita sudah terkoneksi dengan jaringan, biar di rumah bisa tuh dicek Bu. Ya gitu ya. Yang penting ada jaringan ya, sama handphone Android. Iya. Oke. Harus melakukan. Terima kasih Dek penjelasannya Dek. Makasih. Manfaat aksi perubahan. 1. Manfaat bagi OPD terkait, yaitu mempermudah kerja administrasi stakeholder karena setiap pelaporan permintaan dari OPD yang menangani kepegawaian akan cepat terselesaikan. Contoh, permintaan data PIP ASN dan permintaan nama ASN yang mendapatkan gaji berkala. 2. Manfaat bagi organisasi. Peningkatan kinerja organisasi dalam pelayanan kepegawaian dari metode yang konvensional atau manual ke metode elektronik. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kepegawaian berupa waktu kenaikan pangkat, waktu kenaikan gaji berkala, data dukung PIP ASN, dan kontrol SPPD ASN. Tersedianya data dan informasi yang valid sebagai bahan informasi dan pembuatan pelaporan kepemimpinan. Ketiga, manfaat bagi project leader. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian tata usaha dan kepegawaian. Meningkatkan kemampuan berinovasi. Dan keempat, manfaat bagi penerima layanan atau user. Memberikan kemudahan akses mengenai informasi kepegawaian kepada ASN secara elektronik. Demikianlah tadi video laporan aksi perubahan yang berjudul SIPA Kalabi, Sistem Pengendalian Kepegawaian melalui basis formasi. Semoga bermanfaat untuk Sulbar Madi dan Malawi. Mau pelayanan, informasi, kepegawaian yang efektif dan efisien. Badan Komunikasi